Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Mbak Angko, Mbak Putri yang saya muliakan, wonten iki Kapolres kabeh, wonten Mbak Angko, Swedi, Mbak Putri, sing sawet lender-lender, pinggiran tembok, adik-adik, pemuda-pemudi, jamaah kajian anak pagi Masjid Abu Hasan yang kami muliakan juga. Ada beberapa tokoh, ada dari pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, mungkin anak muda Muhammadiyah, ada Pak Baru, ada Pak Kayim, dan yang lain-lain, mungkin beberapa jamaah dari masjid musola di lingkungan Bidasya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah pada kesempatan kajian ahad pagi pada kali ini. Sebetulnya kemarin waktu diminta panitia khususnya Mas Rohmat itu pertanyaannya itu bukan bisa ngisi pengajian orang, tapi kapan Bali tinggal saya. Biasanya kalau kapan Bali harus dititip proposal. Nah, kita ketika ada poster itu jangan pakai staf khusus dari Muhammadiyah. Saya minta dengan ketua PRM dan ketua takmir saja, karena saya juga ketua takmir musola, tapi katanya orang sing dewe Muhammadiyah baik. Abot itu ya. Kita bisa bersilaturahmi di masjid yang sangat bersejarah. Di masjid, kalau saya manggil Mbah Abu Hasan, mungkin Bapak Ibu juga mungkin banyak yang sudah masih kenal. Konon ceritanya di rumah Mbah Abu Hasan ini pernah menjadi tempat evakuasi bagi para orang yang menjadi buronan PKI atau orang yang akan diancam oleh PKI itu menyelamatkan diri di rumahnya Mbah Abu Hasan. Saya baru mendengar cerita ini seminggu yang lalu. Kemudian sebelum masjid ini berdiri juga saya kira mungkin yang generasi 80, 70-an sempat mengalami juga bagaimana ketokohan dari Mbah Abu Hasan itu, sehingga pengajian tafsir hari Rabu malam, kemudian setiap habis subuh dan Ramadan itu jamaahnya luar biasa. Waktu itu saya cuma niru aja, tapi nggak pernah keluar ngajinya apa, masih kecil. Yang penting pengajian Rabu malam atau pengajian habis subuh setiap bulan suci Ramadan. Ya mungkin dulu Muhammad sudah sebuah kali mampu bersor kalian pengajian apa nanti. Nah, tapi ini kita alhamdulillah diamanati untuk bisa mewarisi kebesaran dari Mbah Abu Hasan ini dalam bentuk membangun masjid yang sangat luar biasa. Ketika masjid ini pertama diresmikan, saya sudah tahu kabarnya. Ada teman dari sini yang pamer masjidnya hanya free, apik banget. Pokoknya masjid paling top sejak lama. Pokoknya pamer kalau pamer. Ya alhamdulillah. Tapi kemudian ketika Jumatan ada motor yang hilang, itu pamer.
Ya kan? Ibu suami lagi setiap hanya apa? Jadi barang motor hilang mesin orang tambari, kira kurang ngerti. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berusaha melanjutkan warisan dari Mbah Abu Hasan ini, di antaranya dengan bagaimana kita bisa memakmurkan masjid ini. Memakmurkan masjid. Nanti mungkin kita bisa saya berpengalaman, karena pengalaman saya hanya pengalaman sebagai ketua akhir musola di kampung pelosok. Tadi disebutkan Ranting Tirto Lewong Barat, Kecamatan Kasihan. Itu kecamatan paling pelasi sedunia. Namanya Kecamatan Kasihan. Kecamatan Kasihan Kabupaten Bandung, kecamatan sing paling nemes itu ya bahasanya ya, paling melasi. Kecamatan itu jadi Kecamatan Kasihan. Ya, Kecamatan Melasi Kabupaten Bandung atau ibu kota Gopar, sering disebut juga oleh teman-teman ibu kota Gopar 2006. Itu kalau saya sebut seperti kiamat yang tertunda. Kalau dirasakan itu suasana seperti suasana kiamat yang diceritakan dalam ustaz-ustaz itu kan seperti itu. Jadi, orang yang dari selatan lari ke utara, dari Pantai Parangtritis lari ke utara karena dikira banjir Pantai Parangtritis. Yang dari utara lari ke selatan karena dikiranya mau dari Merapi tempatnya itu. Nah, bisa dibayangkan yang di Batu lari ke utara, yang di Sleman lari ke selatan. Saya waktu itu masih istri saya biasa kalau zaman itu jumpai baju. Saya jalan-jalan baru dapat 100 meter itu ada guncangan, ada tembok keliling itu, tembok pekarangan tingginya 2 meter. Itu seperti ini, temboknya itu ini. Saya pulang ke rumah, balik ke rumah, orang yang pada lari semua kumpulan di lapangan. Kumpul di lapangan, semua lampu mati, listrik mati, nggak ada siaran apa-apa. Teman tetangga yang satpam kerja di rumah sakit PKU Bantul, dia balik ke rumah dengan kabar Bantul banjir. Tapi teman yang kerja di Sleman itu juga balik ke kampung saya, itu juga Merapi waktu dan sebagainya. Dan kita bingung, ini mau ke utara mau ke selatan, malah ngetan nggak bisa, ulun anak kali ngetan bangunan kan nggak bisa. Hanya ada radio yang pakai baterai itu yang dianggap. Nah, tapi itu ceritanya untuk kiamat yang tertunda 2006. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mungkin sedikit pengalaman kisah bagaimana kita memakmurkan masjid. Diawali dengan bahwa kita semua ini insya Allah jamaah yang hadir pada pagi hari ini merupakan jamaah yang punya keimanan dan ketakwaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keimanan itu tidak bisa diomongkan, tapi orang itu juga bisa melihat. Kita juga bisa punya komitmen bahwa iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Jadi sesuatu yang ada di dada ini tidak bisa dilihat, tapi keberadaannya itu bisa diwujudkan dengan tanda-tanda lahiriah. Tapi ini juga kita tidak boleh mengklaim orang. Oh, saya harus beriman, saya harus beriman, tapi untuk kita sendiri aja. Nah, ekspresi perwujudan dari kita iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah itu adalah dengan memakmurkan masjid. Saya kira kalau ayat memakmurkan masjid sudah sangat populer, banyak, tetapi yang sering dipopulerkan adalah At-Taubah ayat 18. Bahwa orang yang memakmurkan
manusia itu adalah orang yang kategori punya keimanan. Orang yang iman itu punya komitmen untuk mewujudkan keimanan itu dengan memakmurkan masjid. Memakmurkan ada dua, memakmurkan fisiknya ketika ini belum dibangun, gotong royong, kerja bakti, urunan semen, urunan pasir, urunan bata, dengan hartanya, urun semen, Pak Tamir, semennya butuh kira-kira saya kan aku bantu separuh misalnya, itu memakmurkan masjid. Atau sudah jadi, misalnya, kayak mesti tentang bahasa, misalnya saya belum, dereng itu orang, itu misalnya, atau hasil orang misalnya, itu memakmurkan masjid. Ketika dibangun, mungkin yang dengan hartanya, sing orang berduit, tapi punya tenaga, urut tenaganya, rewai gotong royong lah kerja bakti. Sing orang berduit, tenaganya orang duit, tapi dia pikiran. Ya aja diomong, bocah pengen usaha-usaha tok atau lamuni atau urun. Dan kita harus paham kemampuan zaman itu beda-beda. Ada yang pintar ngomong, usulannya PKP, tapi aku yang bergawe nol misalnya. Nek dijalui saran angel, tapi nek dijalui duit gampang. Kalau yang zaman aku masuk 3-3 ya, dijalui duit yang untuk dikon kerja bakti ya, rong dina rampung seminggu kan, jadwal seminggu rong dina rampung karena kerja baktinya kuat atau apa? Pikirannya apa tuh ya? Mudah-mudahan ini 3-3-nya punya semua. Jadi memakmurkan fisiknya. Kemudian yang penting adalah memakmurkan kegiatannya. Mungkin di tinggal saya ini kalau masjid segede itu orangnya jadwal 3 bulan rampung, ternyata sebulan rampung. Mungkin. Tapi sing abot itu adalah isi kegiatan di masjidnya itu aneh. Terus juga apik makmur menaranya duduk banget, hasilnya dipasangin aneh banget, tambah hasilnya mesum misalnya. Tapi sing ada ngeratot imami, ngeratot jamaah. Nah ini ya, tantangan kita itu merawatnya ini agak lebih susah, gampang. Tapi isi setelah jadi itu aneh. Kegiatannya pengajian anak pagi, jamaah 5 waktu, itu. Karena jamaahnya orang subuh. Ya ini minimal untuk jamaah 5 waktu harus ada. Jangan sampai nggak ada jamaahnya, sehingga dia ada rapat koma, rapat imam, rapat jamaah, mepel-mepel barang, bersih karpet. Jadi imam merangkap marbot, takbir merangkap imam. Saya ketua takbir di musola saya depan rumah. Alhamdulillah saya itu dipeseni almarhum bapak saya. Karena sehingga ketika pertama ngantar ke Jogja naik bis bawa tas itu isinya stop up, pesen bapak saya itu naik ke Jogja kos apanya subuh-subuh di rumah direk orang tinggal saya boleh rumah sing perak masjid atau setengah kampus apa daripada perak setengah kampus atau setengah masjid, pilih pundi mana? Pilih pundi? Pilih orangnya perak kampus, perak masjid, ada apa? Boleh deh. Lo takon, kayak ngomong sih pak, rasa jauh sih, kok jawabannya nggak direct. Saya baru tahu jawabannya baru
pindah 9 kali tempat tinggal. Jadi pertama di Jogja sampai sekarang itu udah 9 kota itu nggak pernah ada yang jauh dari masjid, tapi semua jauh dari kampus. Kalau dari kampus naik bis, angkot. Punya rumah juga seperti itu. Atau teman kantor yang senang ada rumah atau tanah, jual beli makanan, boleh taruh rumah sih karena masjid. Dan hari terus mas, masjidnya yang rumah dia terserah seperti masjid. Syukur-syukur masjid mana dia? Anak terpaksa dan itu ramah masalah, aku seolah bakal pindahin. Dapat boleh di kamarnya, dapat persis di depan rumah itu ada musola kecil. Itu badan cocok. Saya anak istri saya untuk ngecek maghrib bisanya. Oke, mau maghrib bisa aja rumah. Jamaah musola mau kayak apa sih pak? Apa sih yang harus pokoknya itu? Jamaah maghrib di situ. Ya suasananya kayak apa? Sampai isya, nunggu isya selesai, ada takdir datang, saya kira mas kenalan. Terus bismillah mohon dengan tumbas, insya Allah beliau dengan tumbas ramai masjid musola ini. Aku alhamdulillah, walaupun kata jauh, tapi sih penting pesan kata saya itu yang penting perak masjid musola, walaupun kantor sekarang kampus atau tempat. Karena kalau jauh dari kampus, boleh jam itu akan jam 6 mesti makan. Iya betul. Bapak Ibu sih kerjanya kok boleh jam itu mesti jam itu bukan sudah tapi ada masjid perak baru karuan. Anak Anda jadi masjid nunggu koma, terus koma jadi nunggu takbir, terus takbir jadi nunggu amin, terus amin nunggu salam, terus masjidnya perak kayak apa? Belum karuan. Tapi yang kerja sekolah, atau yang kayak apa? Lapor. Masuk kali kaya ramai. Tapi masjid kalau masjid belum karuan. Tapi itu bukan sini. Warga Kutub Utara bukan di Kutub 3 Sektor. Jadi membangunkan masjid itu ada dua, fisik dan dalamnya, non fisiknya. Nah sekarang ini kita tinggal bagaimana memakmurkan non fisiknya ini. Kegiatan 5 waktunya, kemudian selain 5 waktu ada pengajian dan sebagainya. Nah ini cirinya orang kalau yang tidak punya iman itu senang kalau ada masjid sepi, masjid makan jamaah, masjid sing ada komat imam jamaah masjid senang. Itu orang yang punya iman. Tapi kalau orang yang punya iman itu prihatin. Yang mesti dengan Abu Hasan harus kambing-kambing gawe, larang-larang, mentereng-mentereng. Jadi yang sepi larang zaman itu prihatin. Itu orang yang punya iman itu kalau melihat masjid musola sepi itu prihatin. Tapi kalau lihat masjidnya ramai, jamaahnya banyak, makmur, itu senang. Itu ciri orang yang beriman. Nah sekarang bagaimana kita bersama-sama menciptakan masjid Abu Hasan ini masjid yang makmur dan masjid yang ramah musafir. Bapak Ibu saya tanya, ini masjid Abu Hasan ini jamaah tetapnya itu berapa ratus? Tetap, mungkin warga sekitar sini. Kita Mas Ustadz Parianto yang tetap jamaah tetap subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau ini kecampuran, ada Darussalam, ada Masjid Nur, ada Darul Arqam, paling aneh dari Pulau ya, Kutawinangun juga ada. Tapi sini jamaah tetap sini berapa ratus? 100. Jadi kalau 100 selarik. Ini kapasitas berapa kapasitasnya? Satu baris 15 ping kira-kira 10 atau 50. Alat tebak di ronron atau 50.
itu kita itu kelawe jatuh berapa kapasitasnya, tapi ini berapa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa menciptakan masjid yang makmur, tidak mengandalkan jamaah tetap, tapi kehandalan kita adalah jamaahnya adalah jamaah musafir, karena ini pinggir jalan. Maka kalau saya takbirnya sini ditanya Pak Sobri Masjid Abu Hasan berapa jamaahnya? 5.000 sebenarnya. Karena gonta ganti, ada sing privat mampir, rombongan mampir bisa dihitung. 5.000 ini gonta ganti betina. Oke. Musafir itu orang yang kepergian meninggalkan rumah. Kalau teori 3 hari musafir. Bapak Ibu saya hormati, orang perjalanan sehari itu bisa dikatakan musafir lah. Dalam perjalanan itu orang itu butuh istirahat. Ini betul. Bapak Ibu kan tinggal saya ini melu kampanye JIS mesti ada. Apa kampanye GBK konten betul? Itu kan perjalanan kan butuh istirahat. Jangankan supir, penumpang itu istirahat. Makanya supir butuh istirahat. Ini betul. Tinggal saya Jakarta apa betul leran, betul dahar. Kan istirahat, butuh minum, butuh juga mampir untuk ibadah, tapi dengan nyaman. Itu musafir. Mohon maaf, saya bukan pengalaman. Nanti kita belajar sama-sama. Tapi pengalaman saya pengalaman musafir. Karena sering viral dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jember, itu sudah sering. Jalan-jalan pengalaman sebagai musafir itu butuh istirahat. Sing numpang lumut mobil butuh istirahat, orang supir butuh istirahat, makan, ibadah dengan nyaman. Orang perjalanan butuh istirahat. Supir nggak kesel istirahat, jadi paksa. Orang kata setengah jam orang butuh istirahat, butuh makan. Orang mampir makan di dalam kendaraan, butuh ibadah. Kita orang beriman kemanapun kita pergi pasti yang dipikirkan nanti sholatnya nanti duhur nanti asar nanti maghrib nanti. Orang dipikir masuk tekan Jakarta pokoknya langsung borong pasar Senen, pasar Minggu, Blok M. Dipikir malah nih masuk belanja nanti. Tapi kalau dipikir gambar rukuh jaga-jaga bukan masjid mampir langkah rukuh misalnya peralatan ibadah butuh orang berjalan perjalanan butuh ada panduan. Oh, sederhana ini karena warung makan ada tanda-tanda ya kan? Sederhana ini karena pom bensin pasti ada lampu-lampunya. Jangan lupa sederhana ini karena Masjid Abu Hasan 1 meter. Sing dari arah Jogja kalau saya pulang mesti ngasih udara Masjid Abu Hasan 1 meter. Jadi udara naik. Si sedang pulau orang dari barat mungkin kok 1 meter naik karena masjid. Itu butuh panduan seperti itu orang perjalanan. Nah ini posisi Masjid Abu Hasan sangat strategis. Bapak Ibu yang sekalian itu sejalan nasional. Sangat strategis posisinya. Maka bagaimana kita jamaahnya jangan cuma yang sekitar sini, karena sebenarnya kadang-kadang juga nggak penting nih. Sedikit jalan kan, puasa kami bangun udah belum nyebrang. Sudah rumah bela nyebrang akal. Ya orang. Sedikit mamanya dulu kayak kayu masjid nggak mau aku bayar apa akan nyebrang ada masjid. Tapi lo kalau masih tinggi soal mungkin udah gede lah,
kesan, Purwokerto, Bandung dan seterusnya. Pertama, bagaimana mengenalkan Masjid Abdul Hasan ini kepada pengguna jalan, baik yang sering dihadiri atau mungkin yang baru pertama kali lewat. Tadi itu dikenalkan dengan ada rambu-rambunya. Oh, ada masjid, mampir di situ 10 menit ini asar, ambil di situ daya tanggung. Tapi kalau nggak ada tanda-tandanya, ada harus habis ngejar apa itu, mana masjid kelewatan, akhirnya bangun dulu sih. Tapi kalau ada petunjuknya kan Masjid Abdul Hasan, apalagi ada gambar Muhammadiyahnya misalnya. Kalau nggak usah ada gambar nggak apa-apa, masih penting masjid ada rambu-rambunya. Ya, pokoknya nanti gimana caranya orang lewat itu pasti akan tahu kalau ada masjid sebentar lagi. Termasuk sekarang ini mengenalkan masjid ini dengan Google Map penting. Saya belum cek ini di Google Map Masjid Abdul Hasan sudah ada apa belum? Saya belum sempat cek. Sudah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan Google Map ini nanti orang itu bisa tahu. Karena di Google Map itu ada reviewnya, ada nanti orang itu memberi review, ada viewernya. Misalnya masih di Rawalo, sekarang ini zamannya cari masjid terdekat yang akan dilewati. Nanti muncul nggak Masjid Abdul Hasan ini? Oh, ada Masjid Abdul Hasan. Nanti kalau orang mampir setelah pulang nanti akan beri kesan di situ. Saya kemarin mempiknikkan anak TPA di musola saya, 60 anak dengan 10 pendamping. Pak Tamir, ini anak pengen piknik, terus bikin proposal. Tanya, mau mana? Mau ke sini Pak? Aja, sini mau. Saya minta ke sini aja. Oh nggak mau Pak, kenapa? Itu sebagai kalian di reviewnya itu banyak yang komentar toiletnya kotor, kemudian parkirnya susah, kemudian apa namanya lantainya kotor dan sebagainya. Ternyata anak-anak itu sudah seperti itu. Nanti kalau dari sana mampir Palu di mana? Saya bilang itu di sini sama. Kenapa? Ini bagus komentarnya ada 1000 viewer semuanya positif semua. Sentimennya positif, tidak ada yang negatif. Oh ya seperti itu. Nanti Masjid Abdul Hasan itu sebagai pengganti kotak saran. Nanti dia pergi, nanti kasih komentar di situ. Masjid Abdul Hasan, karpetnya baunya harum, toiletnya bersih, petugasnya ramah, parkirnya rapi, luas, dan aman. Nanti kalau orang butuh lagi, nanti dia akan melihat Abdul Hasan ini komentarnya baik atau jelek, komentar-komentar orang yang pernah asing. Di antara mengenalkan masjid itu dengan masuk di Google Map. Ini penting sekarang seperti itu. Jangan kalah dengan restoran dan hotel. Restoran, hotel banyak viewernya, atau mungkin tempat wisata yang dagangan itu viewernya banyak, komentarnya macam-macam. Masjid juga harus masuk ke sini. Nanti saya kantornya ini sama-sama Google Map. Kemarin banyak mahasiswa yang lulus mau cari kerjaan buat KTA yang tinggal itu mencari kantor pimpinan ranting Muhammadiyah itu di mana. Ternyata yang muncul adalah kantor pimpinan ranting saya. Padahal dia bukan dari ranting saya. Kok kesini? Saya tahu di Google Map Pak. Gak ada pimpinan ranting Muhammadiyah, munculnya pimpinan ranting Muhammadiyah di Molo Barat yang terdekat. Ya saya kesini. Tidak bisa. Mas harus di ranting yang sana. Jangan minta izin di sini, nanti nggak boleh. Google Map. Bagaimana kita sekarang ini mengelola masjid ini dengan sebaik-baiknya, jamaahnya dan pengurusnya dengan profesional. Kalau profesional itu bisa dilakukan oleh siapapun, tapi kalau profesi itu hanya yang sudah punya sertifikat. Akul bakmi itu bisa profesional. Nah, saya di kota ada bakul bakmi profesional. Saking profesionalnya, kalau bakmi gorengnya habis, siapapun yang mau beli bakmi harus bakmi goreng, harus manut.
bisa oleh siapapun. Tapi kalau profesi ya orang yang sudah punya sertifikasinya, dokter, guru, polisi dan sebagainya, sertifikat profesi. Nah, masjid ini adalah rumah Allah dan pintunya selalu terbuka untuk hambanya yang ingin beribadah kepadanya dan melaksanakan kewajiban di dunia, sholat, mengaji, menyiarkan kebaikan kepada umat Islam. Masjid sebagai tempat berteduh dan tempat singgah bagi musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk istirahat dan tidur siang. Tidur siang bisa membantu bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi ada sebagian orang yang tidur siang malah puyeng, malah rumah selamat seperti istirahat cukup. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mati ya. Ini masjid tidak jauh dari tempat tinggal saya, sekitar 1 kilometer. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada ibu-ibu, ada ibu-ibunya. Ini ibu-ibu, ini ibu-ibu. Ini sholat Jumat. Saya selama di Jogja nggak pernah lihat masjid sholat Jumat ada ibu-ibunya. Di 3 jam mungkin masih nggak apa-apa. Tapi di kota ini, di Jogja ini, ibu-ibu atau mbak-mbak yang tidak sholat Jumat, dia membantu penyelenggaraan ibadah Jumat ini dengan mulai menggelar tikannya, mempersiapkan makanan setelah Jumatan. Sekarang kan populer, Bapak Ibu kalau ke Jogja anaknya kos ini nggak apa-apa. Kalau pengen makan siangnya berarti Jumatan, cari masjid, di masjid banyak habis Jumatan ada makan siangnya. Ibu-ibunya nyiapkan makan siang habis Jumatan, dibungkus atau dimakan di situ juga ada. Tapi ketika Covid prokes dibungkus bawa pulang. Sekarang ada juga yang dimakan di situ bisa dibawa pulang sudah disiapkan. Ibu-ibunya menyiapkan makan siangnya, menggelar karpetnya, bahkan yang ini apa? Membantu parkiran ibu-ibunya ini. Membantu parkir karena apa? Di perempatan masjidnya ini. Di perempatan itu ada yang datang dari barat, timur, utara, selatan. Kalau nggak ada penunjuk parkirnya kan orang bingung. Ini satu parkir di mana, mobil saya di mana, motor saya di mana, sepeda saya di mana. Kan nggak Jumatan ini bingung kan? Dia bisa berperan membantu ini parkiran, baik ketika datang maupun ketika pulang. Ketika pulang ada orang yang tidak bawa nasi, dia pahami, Mas ini dibawa aja nasinya, dicandarkan di motornya. Atau menata sandal. Kalau misalnya ini Jumatan di sini bahaya kan, orang kejadian pertama Jumatan motor lagi betul. Nah itu berarti ibu-ibunya atau mbak-mbak kokamnya nggak apa-apa. Kalau mbak kokam mati di sini atau ada Hizbullah atau nggak pakai baju awe yang bantu parkiran. Jaga sih ya. Waktu nanti paling belum ada. Orang memakmurkan masjid dia akan diberi gantinya rumah di akhirat yang mewah. Dan seperti itu. Ini membantu parkirannya, membantu belantikannya, membantu gulung tikannya. Ketika sudah komat Jumatan, ibu-ibu membantu mata sandal, ditata rapi. Sehingga ketika sampai sandal itu menghadap keluar, orang keluar masjid tidak usah balik, tapi langsung masjid langsung sandal, langsung lari. Ibu-ibu ini kan membagi tugas agar siapapun bisa berperan untuk memakmurkan masjid. Antara ibu ketika Jumatan. Ketika orang datang dari barat, dari timur itu kan, kalau Jumatan kan nggak mungkin nanti Mas Galang mau Jumatan pakai baju kokam, mau pilih apa? Pilih parkir apa pilih Jumatan? Hanya kan? Tapi kalau yang parkir ibu-ibu, mbak-mbak, udah yang cowok itu nggak usah mikir. Motornya kok hilang orang, cinta jalan kokam, nah orang kan cinta kokam jalan. Nah, bagaimana kita membagi tugas kepada siapa saja untuk bisa berperan memakmurkan masjid dengan seperti ini? Ini contoh kecil saja. Jadi ibu-ibunya, mbak-mbaknya dikasih tugas. Bocah siki kan orang beri tugas malah kadang-kadang mau. Nah ini ibu-ibu menyiapkan makan siang di mata sandal. Jamaah sudah komat, cetakannya sandalnya si rapi. Atau kalau kata Ustaz A'agim itu ketika ngisi pengajian di kampung mamanya,
nyindir. Bagaimana mau menata bangsa kalau menata sendal aja nggak bisa? Karena ketika pengajian itu kan lepas sandal semua, tapi ketika Ustaz Arif datang terlambat, itu melepas sepatu berantakan sandalnya. Menata bangsa itu dimulai dari menata sandal di masjid, kata beliau. Sekarang ada istilah, kalau sandal kamu hilang di masjid, itu musibah kecil. Tapi kalau sandalmu tidak pernah kelihatan di masjid, itu musibah besar. Jadi ibu-ibu ini bisa berbagi tugas. Tidur di masjid boleh benar? Tidur di masjid boleh nggak? Rasulullah selalu sabda, kami tidur di masjid sejak waktu itu kami masih muda. Hadis lain, Rasulullah terletak di masjid sambil meletakkan salah satu dari kedua kakinya. Menurut riwayat, Rasul kalau itu terletak, kaki kanannya itu di atas, ditumpang di atas kaki kirinya. Sunatnya seperti itu. Kalau mau tidur seperti Rasulullah seperti itu, kaki kanannya ditumpangkan di atas kaki kiri di masjid. Nah, dari kutipan-kutipan itu juga banyak. Itu kan berarti bahwa tidur di masjid dibolehkan, tetapi dengan syarat memenuhi berapa syarat yang perlu diperhatikan. Di antara menjaga kebersihan, menjaga kemuliaan, tidak mengganggu saf, tidak mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Karena Allahu Akbar, ini ngorok, kita mengganggu kekhusyuan, ketertiban, kemudian mematuhi peraturan yang ada di masjid. Ini di masjid Bina, saya pernah ke sana, memang di belakang tempat minum itu ya di situ banyak orang tidur di situ. Tapi itu wajar karena di orang seluruh dunia kan mesti macam-macam pandangan. Anak-anak boleh ke masjid? Saya punya teman ngeluh, maksudnya saya bingung, saya pindah ke rumah baru itu, ternyata di rumah baru saya ini anak saya nggak boleh masuk masjid. Prihatin ya, aku sih nggak tahu saya kalau masjid jauh. Nah sekarang ini orang itu cenderung melarang anak, tapi tidak memberi alternatif. Melarang masjid, kalau sebenarnya masjid benar malah ramai, berisik. Kemarin kan anaknya Pak Sobri kan masjid ngompor ramai, geger, tukaran dan sebagainya. Nggak apa-apa, anak-anak, please silahkan ke masjid, karena itu bagian dari edukasi bagaimana menciptakan anak yang soleh. Anak sekarang ini kan diperintah malah perintah, gitu sanes. Anak soleh itu bukan masih dikongkon malah ngongkon, gitu kan? Jid, cukup sampuk, mengguri, ibunya perintah. Mana baik, Jid, rumah ramai, cukup sampuk, mengguri. Orang obah, bulan ramai, Jid, rumah orang, cukup sampuk, kedangan. Malah perintah. Bob, kan sudah sikil, kita juga dari Islam orang. Diperintah malah perintah. Saya ke orang sudah sikil, Anda menjawab apa-apa mau lancap, tapi bukan artinya saya. Pokoknya ngesuk baru siang, anggap aku orang dituwa kenapit, gedang memburu, tetap orang pit. Sudah sikil itu, diperintah malah perintah. Jalur apa-apa nggak langsung. Nah kita kan nggak pengen punya anak seperti itu, dengan cara membiasakan ke masjid. Karena anak itu tends to imitate what they don't see. Anak itu cenderung meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar sehari-hari. Kalau bapaknya sholat, ceking, masjid nggak apa-apa. Ramai ngompol apa? Si penting ramai anak-anak, bukan si tua si ramai. Saya takmir itu termasuk, silahkan Bapak Ibu punya anak bawa ke sini. Menurut saya kalau masjid tidak ada anak seperti kuburan. Makanya jangan sampai TPA di musola saya ini mandek poin gimana caranya harus ada anak. Kadang-kadang anak-anak itu malah
masih hidup kalau orang ya namanya kalau jangan rezeki banget masjid. Tapi nggak apa-apa, anak-anak itu harus dibawa ke masjid sehari-hari ke masjid latihan sholat dan sebagainya. Tapi itu saya, dan silakan tidak melarang anak-anak datang ke musola atau ikut sholat. Jangan dilarang anak-anak. Kalau dilarang nggak apa-apa, dikasih alternatif. Tidak boleh masjid Abu Hasan untuk anak-anak, tapi dikasih masjid khusus anak-anak. Nah, sekarang itu tidak dilarang, tapi tidak dikasih alternatif. Masjidnya aman. Saya pernah ngangkat anak saya di Malang, di kampus, itu saya sholat di masjid. Ada lemari kaca, isinya ada charger, ada topi, ada peci, ada sabuk, ada jam tangan. Saya tidak tanya, tapi saya ngerti ini apa. Barang-barang yang tertinggal di masjid ditemukan oleh takmir, diamankan di lemari khusus. Barangkali ada orang dari Jogja mampir ke sini, jam tangannya ketinggalan di tempat wudhu, diamankan, taruh di situ. Nanti dia sudah sampai malam balik lagi, jam saya ketinggalan, masih aman di sini. Dia akan dapat citra yang masjid Abu Hasan, keamanannya bagus. Bukan itu betul lumayan bisa untuk kipas angin. Diamankan semua. Nanti kalau sampai setahun nggak ada yang ambil, baru silakan ada jamaah yang mau nganteni, nggak apa-apa. Tapi ini indikator aman maksudnya. Nggak apa-apa, mungkin disiapkan lemari kan orang jalan semua. Tapi ini di Jogokarya. Di Jogokarya itu kalau ada jamaah yang lapor kehilangan barang di masjid, maka takmir akan mengganti dengan yang lebih baik. Sandalnya merek Swallow diganti merek apa? Orang juga kemudian jamaah mau kalah kabeh. Masjid itu apa? Aku kira masjid Abu Hasan. Padahal orang hilang. Ngaku-ngaku itu. Iya, masjid Jogokarya seperti itu. Siapa yang ngaku kehilangan barang di masjid akan diganti. Persoalan yang bawah urusan dia dengan yang di atas, tapi nanti tugasnya memfasilitasi. Kalau dia sama itu hilang ganti barang. Ini Jogokarya, aku beragam. Lengkap fasilitasnya, ala air pokok itu boleh. Yang penting mengganti dan mengganggu estetika. Kalau ini asal lagi di Jogja sempat ada viral, ya. Di situ ada masjid yang sangat ramah dengan musafir. Orang-orang ojek online itu senang di situ. Ada tempat ngecas HP-nya lengkap, tapi ya tetap indah, tidak mengganggu asal gawe ya. Ada magic, ada dispensernya, teh kopi gratis dan sebagainya. Sementara kemudian ada yang memviralkan masjid ini ditutup, dibuka hanya ketika sholat 5 waktu. Saya pernah mampir di masjid, sudah duduk itu, sudah selesai sholat. Kemudian ada takmirnya kan, Mas, masih lama enggak di sini? Oh, sebentar lagi Pak, kenapa Pak? Ini masjidnya mau ditutup. Dikunci maksudnya, bukan ditutup kegiatannya, dikunci. Padahal di pinggir jalan. Ya tetap harus perhatikan, mungkin yang dikunci bagian-bagian tertentu yang ada amplinya, yang ada apa, tapi mungkin tempat jamaahnya dibuka nggak apa-apa. Kotor, mungkin apa yang harus jadi kita membersihkan. Tapi kalau kita belum mampu, jangan dipaksa. Tapi ini arahnya ke sana nih kalau khusus seperti itu. Dan masjidnya buka 24 jam. Tapi juga bukan berarti 24 jam itu apa namanya dibuka kok tapi orang jamaahnya. Maksudnya dibuka ada orang mampir, ada keperluan apa dia terpenuhi di situ. Ingin istirahat sebentar, selonjoran, mungkin ingin menunggu sholat sebelum dia berjalan. Bukan kemudian dibuka berat tapi langsung jamaah. Tapi terpenuhi kebutuhan musafirnya di situ. Nah, ini bukannya yang orang berapa bukan orang musafir. Musafir doanya terkabul. Kalau musafir orang mampir ke sini, kemudian lihat masjidnya bagus, aman, bersih dan sebagainya, maka dia akan mendoakan. Masjidnya apik ya, bukan masjidnya ini masjid
Dia akan memviralkan, malah akan mengabarkan Masjid Abu Hasan top markotop. Subuh bacaannya bagus, lebih bagus dari Madinah dan Masjidil Haram misalnya, adanya keren misalnya. Dia akan memviralkan. Kalau dia dapat kesan yang gak bagus, itu juga akan diviralkan. Jangan mampir di Masjid Abu Hasan, waduh bahaya. Jangan sampai ada seperti itu. Otomatis orang itu kalau mendapat fasilitas yang bagus, dia gak akan enak-enak. Biasanya kalau sebelum pulang cari kotak timpa, kotak timpanya nggak? Apik baju sendiri. Ada kotak timpanya. Atau kalau nggak ada kotak seperti musola saya, pakai kris. Ya, begitu orang sekarang kan gampang. Buka ini di HP tinggal tempel, maka dia akan kirim mau timpa berapa di situ, dan masuk langsung kotak itu dari kotak timpa. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa, yang penting kotak timpanya aman. Orang itu nggak akan enak-enak kalau mendapatkan fasilitas. Ya, saya kekuatannya juga seperti itu. Pokoknya kalau kekuatannya itu tugasnya bukan imami, bukan ceramah, sih mungkin ngatur. Kalau puasa, pokoknya ketua takmir jadwalnya ceramah hanya pertama dan terakhir saja Ramadan. Untuk memastikan mulai Ramadan dan mengakhir Ramadan sesuai dengan keputusan takjil. Nanti kalau terakhir saya tawari kepada jamaah, Bapak Ibu, ini Ramadannya kita mau perpanjang setengah bulan atau mau terakhir sekarang? Langsung milih, wes ini Pak, masa kesuwen. Jadi ikut aja. Ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan keimanan serta keikhlasan dan ketabahan untuk senantiasa memakmurkan Masjid Abu Hasan ini sebagai tinggalan dari Pak Abu Hasan kepada kita semua, mendapatkan manfaat dari bagaimana kita memakmurkan masjid. Terima kasih dari saya. Sementara kalau ada pertanyaan nanti kalau bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sementara sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.